kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu semuanya hari ini. Mari kita teduhkan hati kita mau berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari ini. Kami ada kesempatan untuk bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kau mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, dan hari ini kami percaya hari yang diberkati bagi kami yang hatinya melekat kepadamu. Maka hari-hari yang jahat dan hari-hari yang sukar Engkau ubahkan menjadi hari-hari baik, hari-hari berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-14 dikatakan, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa meskipun kita orang percaya hidup di dunia, namun dengar baik saudara, kita bukan berasal dari dunia ini. Amin. Ketika kita dilahirkan kembali, kita tidak akan melakukan hal-hal yang sama dilakukan oleh orang-orang dunia. Amin. Inilah kunci untuk mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Jadi hidup berkelimpahan juga berarti bahwa harus kita memisahkan diri dari dunia. Jalan hidup kita seharusnya berbeda dari orang yang tidak mempunyai Kristus di dalam hidupnya. Alkitab dengan jelas mengatakan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dan juga Rasul Petrus dalam suratnya menyatakan bahwa misalnya di 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, ia akan berbicara, berpikir, dan bertindak dengan cara yang berbeda dari orang-orang dunia. Jika hidup kita sejalan dengan firman Tuhan, kita pun tidak akan mempunyai tingkah laku yang duniawi. Filipi pasal 2 ayat 5 mengatakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi jika hati dan pikiran saudara dikuasai oleh Roh Kudus dan sesuai dengan pikiran Kristus, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hidup yang berkelimpahan berarti hidup sejalan dengan firman Tuhan. Amin. Kita tidak dapat mengikuti Kristus kecuali jika kita berjalan dalam jalan yang sama dengan jalannya. Amin. Oleh karena itu, kita harus memisahkan diri dari jalan dunia, ya kan? Jalan dunia ini atau jalan kefasikan. Ada tertulis di Amos pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, sebagai orang-orang yang bukan dari dunia ini, kita bertindak tegas terhadap segala dosa. Amin. Maka jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Hidup yang berkelimpahan adalah menikmati persekutuan yang intim dengan Bapa kita di surga melalui doa
dan merenungkan firman-Nya setiap pagi seperti saat ini, sehingga kita akan memenuhi tujuan utama Tuhan untuk hidup kita. Karena memang kita diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah kita diutus menjadi saksinya dan memberitakan firman-Nya kepada dunia. Jika kita tidak dapat mewartakan firman-Nya melalui khotbah, kita dapat mewartakan Injil Kerajaan melalui berbagai cara yang lain. Jadi saudara, kalau misalnya saudara tidak pandai berkhotbah, bukan seseorang yang mempersiapkan diri di sekolah Alkitab atau sekolah tinggi teologi atau sekolah teologi, kita dapat mewartakan Injil Kerajaannya melalui apa? Ya, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Itu di dalam Amsal pasal 3 ayat 9. Kita harus bersinar seterang cahaya dalam kegelapan. Amin. Menceritakan kepada dunia apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Kita menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat. Amin. Ini yang selalu saya katakan kepada saudara. Kehadiran kita harus berdampak. Amin. Dan kita harus mewartakan atau memberitakan firman Tuhan dengan cara kita. Tentu dengan santun. Ya kan? Dengan lemah lembut. Amin. Jangan bikin gaduh. Amin. Jangan membuat orang marah. Itu pasti bukan dari Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu adalah roh yang lemah lembut. Amin. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita harus tahu bahwa kehadiran kita, prioritas utama kita adalah memberitakan Injil. Injil adalah damai, Injil adalah berita baik. Dan ketika orang mendengar berita baik, ada damai sejahtera, ada sukacita. Ingat saudara, kita bukan dari dunia ini. Kita berasal dari surga dan kita pasti kembali ke surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa kami bukan dari dunia. Maka itu kami harus bertindak bukan seperti orang dunia. Kami berpikir, berbicara, bertindak bukan seperti orang-orang duniawi. Tetapi kami berpikir, berbicara, dan bertindak untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Untuk melebarkan kerajaan Allah. Maka dimanapun kami pergi dan berada, kami menjadi terang, kami menjadi berkat, kami menjadi garam, dan kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Melalui kehidupan kami, orang memuliakan Tuhan. Melalui kehidupan kami, ada damai sukacita yang dihadirkan. Kami bisa berdampak bagi lingkungan di mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network. Berkati channel Galilea Network ini Tuhan, supaya makin banyak orang menyaksikan tayangan sahabat Galilea setiap pagi. Tuhan, banyak orang yang mendengar kabar baik, banyak orang yang mengalami damai sejahtera, banyak orang yang mengalami ketenangan. Dan biarlah Galilea Network ini adalah channel yang sungguh-sungguh konsisten dalam mewartakan Injil Kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
seperti